materi berikutnya. Setelah kita bahas kemarin tahapan-tahapan dalam pemeriksaan, dan kita akan ke materi persiapan, yaitu tahapan awal pemeriksaan. Dalam pemeriksaan ini sebetulnya persiapan pemeriksaan itu surat perintah pemeriksaan belum muncul ya. Jadi mekanismenya seperti ini. Sorry, saya loncat dulu ya. Yang mana ya? Ventilasinya enak. Nah ini. LP2 itu daftar nominatif. Mana yang harus diperiksa. Kemudian di LP2 itu masuknya ke kepala UP2. UP2 itu unit pelaksana pemeriksa pajak. Dari kepala kantor KPP misalnya, atau Kanwil, atau misalnya direktur P2, dibuat nota dinas ke supervisor. Buat nota dinas. Untuk dibuatkan apa? Coba buatkan audit plan. Apaan sih audit plan? Rencana pemeriksaan apa aja sih yang ada masalah di situ. Kepada ketua kelompok atau supervisor, bikin audit plan tuh. Mana caranya? Ya kan udah belajar ALK SPT, analisis dong. Analisis laporan keuangan dan SPT. Mana aja yang ada masalah. Buatkan kertas kerjanya. Nah, ini kertas kerja pemeriksaan. Namanya kertas kerja khusus. Kok kertas kerja khusus? Ya, tapi DKKP selalu UTS ya. Karena diatur oleh SS126. Memang yang umum yang mana? Pakai SC08 gitu. Biarin nyambung ya, belum waktunya sih ke KKP. Nah, KKP persiapan itu yaitu audit plan. Sebelum merencanakan mana yang diperiksa, identifikasi masalah dulu. Gimana cara mengidentifikasi masalah? Ya, analisis SPT dan laporan keuangan. Komparatif yang di ALK terakhir sekarang udah ke 5 udah masuk belum? Masih sampai 4. 4 itu berarti investing pendanaan ya. Sampai harus kas pendanaan. Nah, di situ. Jadi diidentifikasi ada nggak di situ masalah. Kalau ada, usulkan untuk diperiksa di audit plan. Di dalam usulan itu isinya juga termasuk juga program pemeriksaan, isinya metode, teknik, dan prosedur. Balik lagi ke kepala UP2, diterbitkanlah surat perintah pemeriksaan berdasarkan audit plan itu gitu. Ya, diterbitkan SP2. Nah, dari SP2 baru boleh ke lapangan atau dipanggil kalau surat perintah pemeriksaan kantor, ya enggak? Gitu. Sebentar, saya kepanasan. Dulu buka pintu dulu. Mulai kemarau, sudah mulai panas. Nah, seperti itu ya. Balik lagi ke awal. Jadi kita lihat dulu gambaran umum. Tahapan pemeriksaan tadi udah ya dijelaskan. Kemudian ambil itu data-data dari WP, dari data WP, bukan dari WP. Kumpulkan, analisis. Kemudian lakukan identifikasi masalah. Masalahnya di mana aja. Ya kan? Karena ada masalah di sini sih, tentukan pos-pos SPT yang akan diperiksa. Tentukan. Nah, pos-pos SPT yang diperiksa itulah namanya audit plan.
Ya, audit yang mana saja yang akan diperiksa. Nah, dari yang direncanakan diperiksa, bikin programnya. Isinya teknik dan metode, teknik dan prosedur. Baru siapkan sarana prasarana untuk pemeriksaan. Oke. Kata orang sih 50% pekerjaan selesai kalau persiapannya bagus. Setelah itu tidur ya nggak selesai juga. Ya. Tapi idealnya pemeriksaan persiapan itu ya sangat indah. Nah, dalam kegiatan apapun memang sangat menentukan ya, menentukan keberhasilan. Persiapan segala sesuatu tanpa persiapan relatif kurang baik. Termasuk puasa juga. Kalau nggak sahur sebelumnya begadang, wah udah enak deh puasanya, tidur dari pagi sampai tuh sakit udah kelakuannya. Namanya Joko Main. Sengaja dia begadang main game online. Waduh, pas belajar gini babak belur ya, ngantuk dah. Oke. Oke. Pengertian persiapan pemeriksa. Serangkaian kegiatan dilakukan oleh pemeriksa ya, sebelum melaksanakan tindakan pemeriksaan. Jadi sebelum melaksanakan tindakan pemeriksaan, sebenarnya bagian dari pemeriksaan. Agar tujuan pemeriksaan dapat tercapai dengan cara yang efektif dan efisien. Kita coba. Nggak usah semuanya. Kalau sebelumnya tahun 90-an, pemeriksaan itu semuanya diperiksa. Dipinjam buku dokumen dan semua akun-akun diperiksa. Diteliti, dibuat kertas kerja. Capek. Nggak efektif, nggak efisien. Padahal belum tentu ada koreksi. Sekarang tentukan aja yang mana masalah, itu yang diperiksa. Ya, seperti itu. Tujuannya untuk apa sih persiapan ini? Memperoleh gambaran umum mengenai wajib pajak yang akan diperiksa. Jadi menyusun rencana pemeriksaan dan program agar pemeriksaan dapat dilaksanakan efektif, efisien. Jadi tepat guna. Ini loh yang ada masalah. Kalau nggak ada masalah nggak usah diperiksa. Yang ada masalah juga caranya begini biar pengujiannya lebih efisien dan efektif. Seperti itu. Ya, yang ada masalah juga caranya direncanakan dari awal. Kapan sih dilakukan? Tadi sudah dijelaskan. Setelah ada nota dinas. Jadi belum ada ini. Ada berapa rencana yang masuk ya, LP2 itu apa lembar pengawasan pemeriksaan masuk ke KPP atau ke unit P2. Itu sama kepala kantor dibantu dengan seksi pemeriksaan. Mana data-data pemeriksa kita? Ini Pak, ini Pak, ini Pak. Tunggakannya gimana? Ini keahliannya apa? Dan dengan berbagai pertimbangan maka daftar berkas itu akan didistribusikan kepada masing-masing kepala supervisor atau ketua kelompok sesuai dengan kebijakan tunggakan dan sebagainya. Didistribusikan untuk dibuatkan audit plan, KKP identifikasi masalah dan audit plan. Setelah itu muncullah surat SP2, surat perintah pemeriksaan pajak, dan surat pemberitahuan pemeriksaan lapangan kalau lapangan, surat perintah dilakukan pemeriksaan kantor juga ya atau SPDRK untuk panggilan. Maka disampaikanlah pemberitahuan pemeriksaan lapangan dan panggilan untuk pemeriksaan kantor. Seperti itulah. Persiapan berarti di awal. Persiapan di akhir, persiapan apa ya? Nah, kegiatan dalam tahapan pemeriksaan berdasarkan ESC 10 tahun 2017, kumpulkan data. Bisa saja dengan wawancara dengan AR. Ya. Gimana sih pengawasan yang telah dilakukan dengan AR? Kemudian bila diperlukan ya wawancara. Data internal maupun eksternal dan informasi mengenai wajib pajak dikumpulkan. Data internal itu yang sudah ada di kantor pelayanan pajak misalnya Kanwil atau kantor pusat. Maksudnya data internal itu sudah ada di kantor. Walaupun SPT itu punya awalnya dari WP, tapi sudah di kantor pajak itu jadi data internal. Kemudian susun rencana pemeriksaan audit plan dan program pemeriksaannya. Menyiapkan sarana dan prasarana pemeriksaan. Oke.
Kegiatan-kegiatan dalam tahapan pemeriksaan, kumpulkan data, pelajari, analisis, pakai ilmu ALK-nya ya, komparatif, laba rugi, komparatif neraca, dibuat vertikal rasionya dibandingkan dengan penjualan kalau untuk laba rugi, dibandingkan dengan total aset untuk neraca atau laporan posisi keuangan. Horizontal dilihat kenaikan penurunan, kalau nggak dipresentasikan dulu vertikal, kemudian dibuat horizontal, presentasinya dibandingkan. Setelah itu ambil data-data itu, informasi itu, kita cari yang bermasalah, ya, pos-pos yang diperiksa atau scope audit. Dan untuk itu, untuk mengujinya, tentukan buku dokumen catatan yang akan dipinjam. Rencanakan pemeriksaan, ya, audit plan, dan isinya adalah metode, teknik, dan prosedur dalam program pemeriksaan yang kita buat. Setelah itu siapkan sarana prasarana pemeriksaan. Jadi dimulai pemeriksaan ini agak bingung nih, saat dapat ND, saat KKP identifikasi masalah, atau saat SP2 disampaikan. Kalau kegiatan ya dapat ND udah langsung kegiatan pemeriksaan. Ya, kalau membuat kertas kerja saat menyusun identifikasi masalah itu udah membuat kertas kerja pemeriksaan. Kalau batas waktu pemeriksaan dimulai setelah SP2 terbit. Internal penyelesaian. Kalau WP tahu diperiksa setelah SP2 atau surat perintah pemeriksaan kantor, SP2-nya diterima oleh WP. Nah, loh, beda-beda. Kenapa? Di saat ND sudah ada kegiatan pemeriksaan, karena ND langsung dianalisis ya, berkas. Itu kan kegiatan dalam pemeriksaan, tapi belum muncul surat perintah. Tapi kegiatan pemeriksaan udah dibuatlah KKP identifikasi masalah. Sebentar, ada telepon masuk. Halo. Ya. Iya. Jalan Sirbentang 29 ya. Ya Jalan Sirbentang. Iya betul. Ya. Oke. Ya, yang itu kan satu rumah yang garasinya. Oh, udah di lokasi. Oh ya, sebentar. Sebentar ya, ngambil paket itu. Apa? UTS-nya Unpad itu saya minta hard copy. Bentar. Kalau mahasiswa Unpad, UTS-nya saya minta print out dikirim. Males baca di apa? Dosen juga banyak malesnya juga deh. Suruh baca apa review. Emang review 5 kelas gampang apa pakai plototin di komputer, dioret-oret gitu. Mendingan hard copy. Soalnya kenapa kalau mahasiswa SAN yang disuruh dikirim hard copy, ntar ngadu sama direktur, ntar gue lagi yang kena lagi. Kalau mahasiswa biarin aja. Tukang ngadu mahasiswa SAN tuh. Saya berkali-kali diadukan. Oke. Dimarahin dikit, ngadu. Oke. Terus ya, jadi
siapkan sarana prasarana pemeriksaan setelah SP2 terbit. Dan SP2 itu surat perintah pemeriksaan, SPPR itu surat surat pemberitahuan pemeriksaan lapangan. SPD RPK surat pemberitahuan dilakukan, pokoknya pemeriksaan kantor gitu, saya bingung. Surat pemberitahuan dilakukan, R-nya apa? Pemeriksaan kantor gitu. R-nya saya nggak ngerti nih. Ya, pakai disingkat-singkat ya. Lupa saya juga nulisnya. Jadi bukan SP2-nya sama, tapi pemberitahuannya lapangan sama kantor. Gitu. Sekarang kumpulkan berkas internal, eksternal. Makanya kalau pemeriksa itu kan waktu awal harus pakai dasi, harus pakai begitu. Lah kita ngudek-ngudek kardus dan sebagainya pakai dasi, sepatu gini, enak. Ya, biasanya masuk di ruangan tertentu udah bongkar-bongkar berkas. Terus ya namanya bongkar kardusan kayak gitu. Tapi sekarang keren-keren, nah, generasi Anda nih, generasi Jaki, generasi Kevin, generasi teman-teman anak angkatan sekarang nanti banyaknya audit. Karena kan sekarang udah digital semua. Ada perdagangan elektronik dan nanti pembukuannya gimana tuh, harusnya lebih mudah ya. Terus yang dipinjamnya kalau PMSI gimana? Perdagangan melalui sistem elektronik. Yang dipinjam bukunya elektronik. Udah dihilangkan, udah dihapus ya. Nah itu, ini generasi Anda nanti. Generasi Lintang, Ade, Abed, itu untuk membuat audit yang kekinian, audit itu istilah, karena siapa yang nggak pernah beli online? Saya nggak pernah beli online, kapok. Beli komputer jelek, udah gitu males. Beli notebook jelek, jadi udah langsung ini males. Terus, nah dengan online itu berarti semuanya relatif paperless. Terus masuk ke rekeningnya kemana? Nah itu, coba Anda bayangkan si penjualnya siapa tuh online itu. Kalau kita tahu pemeriksaan untuk PMSE, perdagangan melalui sistem elektronik, PMK 48. Itu nanti Anda yang harus membuat itu. Ya ini kan masih manual nih ya, yang kita bahas ini. Ya nanti sih, kan data informasi, identifikasi masalahnya juga sudah mulai. Kalau PMSE, ini gimana nih? Apa, BKP atau BKP tak berwujud atau JKP? Apa bedanya BKP tak berwujud dengan JKP? Perdagangan BKP tak berwujud dan JKP. Ya, yuk mau bikin audit plan gimana untuk datanya itu aja masih bengong-bengong nih. Ayo. Izin menjawab Pak. Silakan. Kalau setahu saya kalau misalnya BKPTB itu merupakan suatu hak-hak intelektual seperti ya kayak royalti atau ini. Jadi hak untuk memakai suatu kepintaran atau intelektual itu yang udah diciptakan orang. Sedangkan kalau misalnya JKP itu sebagai apa? Sebagai produk yang dihasilkan orang itu terhadap pembeli, cuman pembelinya itu tidak mendapatkan apa-apa gitu. Jadi yang bekerja itu adalah orang itu gitu. Oke, ya relatif ini ya, dan nambah saya betul. Jadi yang jelasnya sih kalau JKP nggak pernah diproduk dulu. Kalau JKP diproduk dulu baru dipasarkan, nggak ada ya. Ayo, Kevin, perawatan wajah. Mau produk dulu baru bagaimana perawatan wajah. Pasti datang JKP yang Kevin ya. Rizky mau pedikur, manikur.
duluan di produk dulu, ininya jasanya nggak bisa datang ke jasa, ya kan? Tapi kalau BKP tak berwujud, nonton Netflix, film apa sekarang? Ya, Jaki Kuntilanak lagi parah, nggak ada di Netflix Kuntilanak. Ya, jadi itu BKP kan diproduksi dulu baru dijual, tapi tidak berwujud kan? Tadi udah dijelaskan tadi dan misalnya royalti di produk dulu, produknya apa royalti itu, patennya apa di produk dulu dibuat dulu baru dijual. Betul sekali. Nah, itu BKP tak berwujud dan CKP. Nah, cara mengauditnya juga berbeda. Cara mengauditnya untuk itu berbeda. Karena audit pajak itu pos audit. Pos audit itu apa? Setelah kejadian terjadi baru kita datang mengaudit. Kalau BC biasa sekarang lagi sekarang. Kenapa? Misalnya saat impor di pelabuhan datang BC, dilihat di kontainernya sama nggak speknya? Kan langsung ya. Kalau pajak masalah terjadi peristiwa baru pos audit. Nah, perbedaannya. Oke, kita lanjut ya. Nah, kita wawancara dengan AR bisa bila diperlukan. Kemudian data internal dan eksternal. Data internal itu kembali yang sudah ada di kantor Direktorat Jenderal Pajak, baik KPP, Kanwil, kantor pusat, KP2KP, atau di KPDDP di pusat datanya. Walaupun awalnya dari WP. SIDJP itu kan awalnya dari WP, SPT di entry ke dalam SIDJP. Data eksternal dari media massa, bursa, data kependudukan, Disdukcapil, data internet, validasi alamat. Di mana sih alamat Bapak ini? Perusahaannya di mana Pak? Kenapa penting? Saat misalnya WP sudah pindah, kita nggak bengong. Pas saat lapangan, udah pindah Pak kemarin. Terakhir diangkut. Nah, jangan dibayangkan yang ini kayak BCA semua WP jangan dibayangkan yang besar dan jangan dibayangkan yang kecil semua juga. Untuk belajar relatif yang besar-besar ya biar kita komprehensif ilmunya. Tapi kalau untuk applied juga kita harus singgung karena WP itu cenderung berpindah-pindah kalau memang WP yang terdaftar di Pratama ya. Ada juga WP yang kontrak. Oke, maka kita harus mencari alamat lewat 108. Tapi kalau memang relatif perusahaannya tetap kayak Indofood, kemudian kayak bank, kemudian kayak hotel Indonesia, yang nggak mungkin pindah-pindah lah gitu kan ya. Oke, bisa juga selanjutnya kita data tentang kontak personnya KR. Siapa sih kontak personnya? Kemudian database di B2B, Orbis, Osiris, Oriana tentang apa perusahaan multinasional. Nah, berkas lainnya juga dibutuhkan dari seksi-seksi terkait. Berkas data, master file nasional MPN, KKP LHP sebelumnya, tahun pajak sebelumnya dari seksi pemeriksaan yang nyimpan, ketetapan pajak sebelumnya, berkas induk atau pendirian NPWP yang dari jadul, kemudian riwayat apa-apa, berkas induknya juga kita pinjam. Profil WP, analisis resiko kalau pemeriksaannya khusus yang diusulkan oleh HR ada resiko diusulkan pemeriksa, nah itu kan harus dapat juga. Diperoleh dari kepala UP2 melalui kasih pemeriksaan. Kok dari kepala UP2? Ya memang kan kepala UP2 itu atas nama Dirjen Pajak menunjuk tim pemeriksa untuk melakukan pengujian kepatuhan atau tujuan lain. Atas nama Dirjen loh. Kita tuh pemeriksa pajak tuh di instruksi Dirjen. Kok tanda tangannya kepala UP2? Kepala UP2 tanda tangannya atas nama Dirjen Pajak. Itu. Karena yang diberikan kewenangan itu Dirjen. Kumpulkan data. Lihat dari seksi Waskon, profilnya WP, analisis resikonya, info terkini. Dari pelayanan, berkas induknya ada di pelayanan. SPT, SSP-nya ada di pelayanan. Dari data informasi, berkas data, data MPN, data ISPT. Dari seksi LISA, pemeriksaan, KKP dan LHP sebelumnya, pinjam.
penagihan, ketetapan pajak dan tunggakan pajak ada nggak? Walaupun kita bisa download sendiri ya, tapi secara formal kita minta. Ini berkas perusahaan dalam rincian SE 126, lampiran S126. Oke, wawancara dengan AR untuk mendapatkan apa? Profil WP, proses bisnis WP. Yang masih ingat dulu tugas proses bisnis apa? Waktu materi proses bisnis mata kuliah. Tugas individu atau kelompok waktu itu apa proses bisnis yang di ini dibuat? Tanggal berapa nih, Jaki? Tanggal 27. Ya, absen 27 siapa? Saya, Pak. Aman, kamu 12 ya. Proses bisnisnya apa? Absen 27. Pas pelajaran manajemen proses bisnis, Pak. Tasya, apa? Ada kan mata kuliah proses bisnis, ada nggak? Nggak ada, udah hilang. Ada, Pak. Ada ya tugas yang dikerjakan. Sama saya juga pernah ngajar dulu, jadi nggak mungkin nggak ini. Apa yang dikerjakan dulu? Waktu itu analisis supply chain-nya, Pak. Terus Ya. profil wajib pajaknya. Halo, sebentar ya, halo. Ya. Cilibetang babagi, warung babagi aja taruh. Warung babagi. Nah, oke ya. Cilibentang sebelah lagi gangnya. Oke, maaf ada pengiriman ujian. Oke, lanjut, Tasya. Iya, Pak. Jadi dimulai dari kita cari profil wajib pajaknya, lalu analisis supply chain-nya, dimulai dari penjadwalan, terus dari perencanaan gitu, pelaksanaan sampai evaluasi si proses bisnisnya, Pak. Oke, waktu itu perusahaannya apa? Waktu itu kita kelompok Semen Batu Raja, Pak. Semen Batu Raja. Oke, untuk proses bisnis, untuk menguji penjualan setelah mengetahui proses bisnis Semen Batu Raja gimana caranya? Ini ini kita pendidikan vokasi, setiap mata kuliah itu ada kaitannya gitu. Saya berusaha menginginkan. Waktu Semen Batu Raja kita menguji penjualan, caranya bagaimana setelah Anda belajar proses bisnis Semen Batu Raja? Sebentar, silakan. Halo. Warung babagi yang resto. Oke, lanjut silakan. Ya, Pak, dimulai dari kita menganalisis suppliernya dari mana aja, habis itu proses manufakturnya, lalu kita juga ngelihat nih distribusinya kemana aja, Pak, dari distribusi produk dari Semen Batu Rajanya. Oke, untuk menguji penjualan, ya setelah mengetahui proses bisnis, apa yang dilakukan? Silahkan bebas saja untuk ya Anda kan sudah mengetahui ini apa proses bisnis. Kaitkan dengan pengujian sekarang. Gimana caranya? Arus barangnya mungkin, Pak.
Sorry. Biasa pakai soal jawaban UTS. Ya Tasya, jadi seperti itu. Jadi arus barangnya gimana Tasya? Yang diketahui dari waktu itu di proses bisnis produksi dan pengiriman dipelajari nggak? Kita ini Pak waktu itu menganalisis distribusinya kemana aja, terus produksinya tuh di pabrik yang tersebar di kota-kota mana aja, terus distribusinya kemana aja Pak. Jadi arus barang. Ya, arus barang. Oke, dari situ berarti apa yang harus dilakukan? Karena setiap kenapa dipelajari profil WP dan proses bisnis WP? Setiap WP walaupun industri semen itu bisa berbeda dan bukan bisa, pasti berbeda. Ya, pasti berbeda. Jadi ternyata semen 3 roda mungkin berbeda gitu kan. Oke, makasih Tasya ya. Oke, seperti itu. Jadi pelajaran proses bisnis itu ya, kalau untuk etika pajak ya ke arah seperti ini sebetulnya, ya ke arah, jadi istilahnya kita mengetahui taxpayer profile, bagaimana proses bisnis, kemana untuk hal lainnya, untuk apa, untuk benchmark dan sebagainya. Nah, kemudian laporan keuangan kita pinjam juga analisis, ya. Kemudian SPT juga, makanya ada apa ALK dan SPT ya nggak, mata kuliahnya setelah proses bisnis. Kemudian laporan hasil tahun pemerintahan sebelumnya untuk dianalisis. Kemudian data lain yang kekinian di wajib pajak ya. Nah, setelah dikumpulkan data lapangan, terkadang kita juga perlu observasi bila dipandang perlu. Jangan semuanya, misalnya dipandang perlu, lihat di mana sih ini. Tapi jangan modus begini misalnya. Kita di LTO di Jakarta, mau observasi dulu kemana? Ke Bunaken, ke Manado gitu kan, dari sana. Pada kantornya di mana? Salah satu site-nya di sana. Cuma modus pengen jalan-jalan. Atau ke Papua aja deh, yang dekat Raja Ampat. Enak banget. Oke, observasi lapangan itu seperti misalnya kalau di KPP Pratama atau di HWI yang untuk orang-orang besar itu ya benar nggak sih orangnya itu di situ, di alamatnya di situ, atau badannya jangan-jangan badan juga pindah. Kalau di Jakarta kan banyak virtual office yang virtual alamat kantor ya, Jalan Sudirman atau Jalan Tamrin, Jalan Gatot Subroto, Kafling nomor sekian kantor, padahal itu sewa alamat kantor doang. Banyak. Dan sekarang tambah laku pas pandemi itu ya, mereka hanya telepon, kita nomor telepon sekian, jadi di sana mesin langsung dihubungkan, pada orang-orangnya di rumah, pabriknya di rumah, kantornya di rumah. Kecuali mau sewa rapat biar keren, nah nyewa rapat sana bayar cas lagi. Ya, pandemik ini efisiensi hidup sangat efisien kecuali dalam pulsa dan GoFood gitu kan. Semakin malas orang masak. Efeknya kayak Jaki jual komen ini, pipinya tambah tembem makan mulu. Oke. Setelah itu situasi dan kondisi lokasi akan dilakukan pemeriksaan di survei, dilihat juga. Kita memeriksa ke Lampung, biar nyaman bawa sedan. Padahal di situ kebun tebu yang ini lahannya masih tanah dan sebagainya. Dan nggak aman, kita boleh minta kebutuhan pengamanan. Ya. Periksa pabrik kebun karet. Di sana biasanya dari centeng-centeng, maklar atau ininya pengepulnya. Nah, bisa minta pengamanan kepolisian. Kalau perlu juga misalnya pemeriksaan, kita bisa tenaga ahli seperti dibahas sebelumnya, tenaga ahli tentang produksi suatu barang yang bukan harus kompetensi pemeriksa.
Oke. Setelah itu analisis data yang diperoleh dan data lain yang relevan. Analisis ada kuantitatif dan kualitatif. Untuk mengidentifikasi pos-pos yang akan dilakukan pemeriksaan karena ada masalah. Common size vertikal laporan posisi keuangan dibandingkan dengan apa? Total apa? %nya apa? Common size vertikal yang dianalisis adalah laporan posisi keuangan atau statement of financial position. Izin Pak, Apa? kalau yang SOFP tulisannya total aset bukan Pak? Kalau yang income statement? Betul. Kalau yang comprehensive income apa? Total Penjualan Pak. Oke. Ya sih, tolong ya yang ini tolong dikasih yang jawab. Kemudian horizontal, hasil common size dilakukan analisis horizontal, hasil rasio gross margin dibandingkan dengan horizontal. Kasih. Ya, itu untuk contohnya apa? Setelah kita melakukan rasio misalnya gross margin, kemudian dibandingkan juga secara horizontal. Contohnya apa dan untuk apa? Untuk mengetahui apa? Mengidentifikasi apa? Izin Pak. Silakan Andrea Yola. Baru dengar nih Andrea. Kalau horizontal itu dibandingkan dengan perubahan beban tahun ini dengan tahun kemarin untuk mengetahui kenaikan atau adanya penurunan gitu Pak, tentang kinerja keuangan perusahaan yang dilihat dari rasionya. Ya. Setelah tahu kenaikan penurunan, Andrea terus diapakan untuk identifikasi masalah? Itu kan teorinya kayak teori teknis membandingkannya. Setelah ketahuan itu apa? Diapakan? Apa yang think tanknya ke identifikasi masalah? Bisa untuk diteliti lebih lanjut Pak untuk masuk ke tahap pemeriksaan nanti. Gitu. Oke, makasih ya Andrea ya. Kembali ke PIC. Jadi setelah itu misalnya gross margin bandingkan. Gross margin mengalami penurunan. Pada kondisi misalnya contoh sekarang industri kesehatan penurunan, padahal kan sekarang dia lebih bagus. Kemudian industri kesehatan gross margin misalnya atau net margin lah, net margin 20%. Semua pada industri sejenis sekarang 30%. Ada apa nih? Kegedean sih segitu juga dua-dua. Tapi kalau misalnya ya bisa rasio-rasio bisa dibandingkan. Setelah dibandingkan rasio itu kan vertikal ya awalnya, ya kan? Setelah itu dibandingkan secara horizontal, ya silakan aja improvisasi, ya kan? Kemudian kalau analisis penyesuaian fiskal yang pasti berkelanjutan dengan tahun lalu apa? Penyesuaian fiskal atau rekonsiliasi fiskal yang KKP-nya selalu berlanjut dari tahun lalu. KKP penyesuaian fiskal apa? Izin menjawab, Pak. Ya, jadi Mungkin kalau yang penyesuaian fiskal itu penyusutannya, Pak. ya, jasa tepat sekali. Ya, jadi penyusutan itu kan kertas penyusutan dari tahun ke tahun kan selalu berbeda antara komersial dan fiskal. Maka kita penyusutan fiskal itu dianalisis. Oh, ini yang dari tahun lalu. Oke. Ekualisasi. Coba jelaskan terdapat identifikasi masalah, ada masalah di ekualisasi PPN dengan peredaran usaha.
Ini Pak begini, begini, begini. Atau PPh 21 dulu, mana yang gampang sih PPh 21. Ekualisasi kemarin apa ekualisasi? Kevin masih punya SPT PPh badan? Excel? Kayaknya di laptop satunya Pak filenya. Siapa yang punya? Jaki? Andrea? Tasya? Tasya lagi off tadi ya ini. Lagi lapar jadi nggak bisa video. Lapar ini sinyalnya bukan lapar perut. Siapa yang bisa share? PPh badan yang ada 171 Romawi 1, Romawi 2 yang Excel. Saya ada tapi nggak mau saya kasih biar Saya ada Pak. Oh, Tapi silakan. ada isinya Pak, masih tugas semester 2 lalu. Nggak apa-apa, nggak apa-apa. Silakan share screen. Izin share screen. Silakan. Di no. Sorry, saya belum post. Stop dulu. So, silakan. Oke, makasih. Oke, ya kita langsung bahas ya. Kita mau ekualisasi ini ekualisasi peredaran usaha. Ada muncul di 171 Roma 1, betul, pinter. Klik peredaran usaha. Dengan DPP PPN, penyerahan PPN. Ya. Berarti kita nanti akan buka SPT PPN. Ini hanya badan aja ya, PPN-nya nggak punya PPN-nya. Ada yang coba yang PPN, yang lain sebentar. Atau kalau Anda punya PPN boleh. Siapa yang share screen? PPN sepertinya nggak ada Pak. SPT masa PPN ada yang punya? Gampang kok, satu halaman doang SPT PPN kan. Silakan. Coba terkonek internet nggak? Coba browsing dulu internet untuk SPT masa PPN. Mau apa kayak mau PDF mau apa nggak masalah. Nah, dikopikan formatnya di buka yang tadi. Sekarang bulan apa? April, oh ya lagi. Nah, ya SPT PPN. Kalau bisa dikopikan disandingkan ke sana bagus. Disandingkan dimasukkan bisa print screen atau apa. Itu PDF editable ya. Nah, ini udah biasa ngotak-ngatik komputer. Cepat. Oke, sip, thank you. Nah, pinter. Saya malah nggak kebayang sampai disandingkan.
Coba lihat ya. Kita ekualisasikan. Nah, di PPN itu kan ada penyerahan ekspor. Ya. Kemudian A1 ekspor, 2, 3, 4. Kalau di sininya 1 tapi di DPP A doang, terus 1, 2, 3, 4-nya ini. Kalau 1, 2, 3 di kolom kedua DPP, PPN-nya untuk menghitung PPN-nya. Kalau penjualan terhutang, ekspor terhutang PPN loh. Ingat loh, ekspor terhutang PPN 0%. Ya. Kemudian yang ada PPN-nya, baru DPP-nya ini A1 ekspor, kemudian 1, 2, 3, 4. Oke. Tapi kalau kita ekualisasikan, peredaran usaha berarti semuanya itu ya. A 1, 2, 3, 4, 5 masuk peredaran usaha enggak? Masuk, Pak. Masuk, tepat sekali. Masuk. Ya. Terus tapi pemakaian sendiri di mana masuknya? Ayo, bukan harus ini aja semua ya, bukan yang justru yang share screen justru bantu kita. Ya, pemakaian sendiri masuknya di mana? Di ekspor, di 1, 2, 3, 4, 5 atau di mana tuh pemakaian sendiri? Masuk di atas nggak di penyerahan yang PPN-nya apa harus dipungut sendiri? Masuk nggak di situ pemakaian sendiri? Ayo yang lain, udah dibantu siapa tadi yang share screen nih? Udah dibantu nih, udah mau otak-atik. Pemakaian sini masuk di mana? Yang siapa yang share screen? Jaki, Pak. Oh Jaki. Oh Jaki. Oh tumben Jak. Kirain tembem doang pipinya. Ya, kreatif juga dirimu. Oke. Boleh Jaki jawab sendiri ya. Istilahnya pemakaian sendiri masuk di mana? Di ekspor nggak mungkin. Di bawah nggak ada. Berarti di yang harus dipungut sendiri. Ya nggak? Ya, maka pas ekualisasi di P171 betul Peter ada nggak di situ pemakaian sendiri di peredaran usaha? Pemakaian sendiri di dalam SPT ini adanya di mana? Di pemasaran, di biaya ya nggak? Di biaya. Coba ke 171 lagi Jack. Ya, di biaya itu berarti biaya usaha ya. Pemakaian sendiri berarti tidak ada di peredaran usaha ya. Berarti kalau cari DPP PPN supaya ketemu dari peredaran usaha jadi DPP PPN maka ditambah pemakaian sendiri. Masuk logika? Dari peredaran usaha 40 sekian itu nanti ditambah pemakaian sendiri untuk memperoleh dasar pengenaan pajak PPN. Mengerti? Harus ngerti. Udah ini kan apa? Dicoba dengan sama effortnya Jaki untuk menyampaikan. Jaki kamu dapat poin 2 karena membantu teman-teman ya. Kemudian sama pemberian cuma-cuma juga di situ. Ya. Kalau 16D masuk di mana? Pemberian cuma-cuma ditambahkan juga kan? 16D ada nggak laporan terpisah di SPT PPN? Ada di peredaran usaha nggak di ini PPN? Di badan. 16D itu adanya di
Jadi tadi di luar usaha ya. Penghasilan dan biaya di luar usaha. Tergantung jadi laba atau rugi ya nggak? Biaya di luar usaha kalau jadi laba, di penghasilan di luar usaha tapi negatif kalau rugi ya nggak? Kalau rugi di penghasilan usaha tapi negatif. Kalau laba berarti untung di penghasilan di luar usaha. Ada nggak masuk di peredaran usaha? Nggak ada di bawah, maka harus tambahkan, ya nggak? Ya, untuk supaya karena di DPP PPN masuk ya, kan kita dari peredaran usaha berangkatnya. DPP PPN dimasuk 1, 2, 3, 4. A1, A2, A3, A4, A5. (16D). Yang satu. Yang satu. Yang harus dipungut sendiri ya. Iya. Nah itu yang harus dipungut sendiri. 16C. Gimana 16C? 16C apaan ayo? (16C) itu 116B. 16C apa? Kegiatan membangun sendiri. Kegiatan membangun sendiri. Pak. Oke, Angelika sama Elia poin 1. Masuk nggak? Tahu saya ada sendirinya gitu Pak. Di mana? Coba minta Jaki tunjukkan di mana. Kalau di SPT Masa PPN di bawahnya lagi. Di bawah katanya Jaki di bawah. Itu yang nomor. Nah, oke, berarti nggak usah ditambahkan ya nggak? Karena kita mau nyari DPP di atas ya, perhitungannya sendiri kalau 16. Inilah ekualisasi PPH dengan PPN. Ya, PPH-nya peredaran usaha. Jadi kenapa harus ditambah? Kenapa harus dikurang? Sekarang saya uji yang kemarin. Masih ingat nggak? Dari peredaran usaha ke DPP PPN. Hutang uang muka penjualan awal menambah atau mengurang? Mengurang, Pak. Ke DPP. Kenapa mengurang? Karena sudah include di peredaran usahanya. Karena PPN-nya sudah dipungut di tahun sebelumnya, ya nggak? Kita kan mau nyari PPN yang sekarang. Peredaran usahanya boleh, awalnya dia uang muka penjualan, sekarang realisasi penjualannya PPH Badan. Tapi PPN-nya udah dipungut waktu dia ngasih uang muka di tahun-tahun sebelumnya, ya nggak? Maksud saya kenapa seperti detail seperti itu? Supaya nanti tidak menghafal rumus. Kenapa mengurang, kenapa menambah itu mengerti logisnya. Nah inilah ekualisasi. Oke, sekalian mumpung Jaki lagi ini ke PPH Badan ya. Nah, pos S nanti kita bahas belakangan di slide saya. Nah, tapi pos SPT dan turunannya. Oke, sekarang 171 Romawi 1. Peredaran usaha. Nanti kan bisa ekspor, bisa lokal ya. Turunannya lokal sama ekspor. Biaya harga pokok penjualan, turunannya apa? Nah, maksudnya rinciannya. Nah, itu turunannya. Jadi kalau kita mengidentifikasi biaya sewa ada masalah, maka kita rencanakan biaya sewa yang akan diperiksa. Di harga pokok biaya sewanya. Jadi pos SPT yang diperiksa adalah harga pokok garis miring biaya sewa. Kenapa? Itu menunjukkan biaya sewa yang di harga pokok yang masalah. Soalnya biaya sewa juga ada di kolom kanannya di biaya usahanya Jaki.
kanan lagi dikit. Oke. Nah, itu di biaya usaha. Biaya usahanya kan ada biaya sewa juga. Jadi tergantung mana yang teridentifikasi, biaya sewa yang di pos yang mana. Harga pokok atau biaya usaha. Seperti itu. Nah, itulah pos SPT dan turunannya. Turunannya itu ya istilahnya di breaknya gitu. Yang mana dalam listnya itu, yang dalam harga pokok itu yang ada masalah. Itulah turunannya. PPh 23 misalnya. Turunannya adalah PPh 23 atas sewa. Sewanya apa? Sewa kendaraan, sewa apa gitu. PPh 23 atas sewa, PPh 23 atas dividen, PPh 23 atas. Ada pertanyaan sampai sini? Untuk ekualisasi? Coba lihat itu PPN formatnya seperti itu, PPh formatnya seperti itu. Di 171 Romawi 1 lagi, Jack. Nah, 171 Romawi 1. Di angka 3, sebagai sekalian saya ingatkan, angka 3 itu jumlah penghasilan neto komersial. Angka 4 adalah final dan bukan objek. 5A sampai dengan L koreksi positif. 5M total 5A sampai dengan 5L. Ya. 6A sampai 6D koreksi negatif. 6E total koreksi negatif. 7 fasilitas. Penghasilan kena pajak 3 dikurangi 4 tambah 5L kurang 6E kurang 7B ya. Nah, rumusnya dari sana. Itu tergambar di dalam benak pemeriksa atau fiskus. E total koreksi negatif. 6M total koreksi negatif. Rinciannya ya nanti. Inilah analis laporan keuangan dan SPT. Ilmunya analisis dipakai untuk pemeriksaan kita. Ekualisasi objek 21. Di 171 Romawi 2 Jack, PPh badan. Biaya gaji total berapa? $4 miliar sekian total paling kanan. Oh, kalau seandainya ada di harga pokok biaya gaji juga, maka totalnya di situ nambah ya enggak? Maka total biaya gaji di situ dibandingkan dengan PPh pasal 21 di SPT. Kalau seandainya di SPT total PPh 21 Januari sampai Desember 6 miliar, di biaya gajinya itu 6 miliar plus pajak 5 miliar plus pajak dibayar perusahaan PPh 21 ya. Plus uang makan. Di SPT 21 harusnya gimana? 6 miliar atau 5 miliar? Tadi 5 miliar plus uang makan dan ini ya. Uang makan dan tunjangan pajak. Biaya pajak yang dibayar perusahaan. Objek 21 5 miliar atau 6 miliar? Pajak ditanggung oleh karyawan.
Kalau ditanggung perusahaan berarti dikoreksi positif ya. Seperti itu. Jadi kita tuh benar-benar memanfaatkan ekualisasi, rekonsiliasi, ya, kemudian ya, dan teknik lainnya ya untuk melakukan pemeriksaan ini. Oke, ada pertanyaan untuk analisis SPT dan LK. Ekualisasi utamanya. Kalau keterkaitan, nggak muncul di sini. Tapi di dalam laporan posisi keuangan ya, nah atau neraca. Oke, Jaki, terima kasih untuk upload itu untuk ini ya, share screen-nya. Thank you ya. Nah, jadi dari analisis vertikal, horizontal, dan SPT, kemudian rasio tadi, penyesuaian fiskal tadi 5A sampai dengan 5L, plus 6A sampai dengan 6D, kita analisis. Termasuk ekualisasi tadi. Ya, termasuk ekualisasi. Nah, data kualitatif apa? Data kualitatif angkanya nggak bisa dieksekusi. Walaupun belum tentu ada angka, tapi misalnya contohnya data kualitatif. Kita pemeriksaan tahun 2020. Kita punya data penjualan atau peredaran usaha tahun 2019. Itu data kualitatif, walaupun ada angkanya. Atau ada perkiraan yang tidak sesuai dengan kegiatan usaha WP. Atau misalnya, tahun lalu ada koreksi positif peredaran usaha sebesar 1 miliar. Itu data kualitatif, walaupun angka. Ya. Hanya informasi bahwa tahun lalu ada koreksi. Kemudian pelajari juga, catat masalah yang ditemukan dalam laporan keuangan atau audit report. Pelajari riwayat keberatan banding dan hal-hal penting lainnya. Silakan ada pertanyaan. Yuk kita buat analisis laporan keuangan dipakai untuk pemeriksaan. Tadi sudah proses bisnis ya dipakai. Ini untuk identifikasi masalah. Catat soalnya. Di dalam laporan keuangan, hutang bank 20 miliar. Hutang dagang 10 miliar. Biaya bunga yang dibebankan 20%, yaitu 20% kayak ini 400 juta. Nah, komposisi equity modal 1 miliar. Ini perusahaan Indonesia ya. Laba ditahan 500 juta. AOC 500 juta. Hasil silahkan analisis dalam ini. Data yang ada atau informasi ada. Harusnya terkoreksi berapa lagi? Khususnya untuk biaya bunga. Ingat KLU-nya PMK berapa? PMK berapa? Der. PMK berapa, Der? 169 2015, Pak. Ya. Silakan munculkan.
Yang jawab tadi poin 1 ya, PIC ada 2 orang. Nah, munculkan analisisnya dan rencanakan pemeriksaan untuk beban bunga itu diperiksa. Ya, uraikan yang tadi saya uraikan dalam bentuk format KKP, format ya, agak bahasa tadi bahasa soal. Karena format KKP itu ya berdasarkan PMK sekian, nah ini ada pinjaman ini. Sehingga nanti dipakai untuk dasar untuk usulan pemeriksaan. Silakan. Si waktu dari tadi kan angkanya 15 menit lah untuk hitung-hitung angkanya sama membuat mengerti pemaparannya. Silakan, 15 menit ya sekarang. 5 hutang dagang, 20 hutang usaha bank, RE 1 miliar, Agio 500, AOC 500. Tingkat bunga 20%. Perusahaan tidak mengkoreksi fiskal biaya bunga pada saat bisa SPT. Oke, kerjakan. Nanti bahasanya bahasa identifikasi masalah ya.
Oke, saya mau sholat zuhur dulu karena nanti jam 1 langsung ada kelas lagi. Baru mengidentifikasi ada masalah. Identifikasi ada masalah. Nah, kemudian makanya saya bilang kalimatnya kalimat identifikasi masalah. Kalau koreksi itu kita sudah melakukan pemeriksaan. Oke sih. Karena kalau identifikasi masalah itu ini ada masalah di sini, kemudian nanti kita rencanakan untuk diperiksa, ya kan? Kemudian cara meriksanya pakai apa? Dan metode tekniknya apa? Kemudian apa saja buku dokumen yang akan dipinjam? Kita kan belum dapat apa-apa, baru hanya informasi, analisis, baru analisis laporan keuangan, dari analisis baru dapat data itu. Kita baru di tahapan persiapan pemeriksaan. Oke, silakan. Baru di tahap awal ya, tahap persiapan. Nah, tapi memang arahnya ke sana. Sehingga untuk melakukan koreksi ini kita perlu data dukungan apa gitu untuk membuat kertas kerja. Silakan. Gimana? Tadi siapa? Jaki ya? Iya, Pak. Ya, Jaki. Oke, di awal gimana? Tadi jadi teruskan, tapi jangan dulu koreksi bahasanya. Oh iya, Pak. Jadi kan tadi diketahui data-data ada utang bank dan utang dagang yang masing-masing 20 miliar dan 5 miliar. Jadi totalnya debt-nya, utangnya itu ada 25 miliar. Nah, sedangkan komposisi equity-nya itu terdiri dari modal, return earning, dan OCI. Yang totalnya... AOCI ya? Oh ya, AOCI, Pak. Yang totalnya sebesar 2 miliar. Nah, dari situ kita dapat menghitung perbandingan debt to equity ratio perusahaan, yaitu 25 miliar dibagi 2 miliar, yaitu sebesar
12,5. Nah, sedangkan di ketentuan PMK 169 itu maksimal perbandingan debt to equity ratio itu 4:1, sehingga disinilah letak permasalahannya, yaitu perbedaan jumlah DER yang jumlah maksimal DER yang ditentukan di PMK 169 dengan perbandingan DER di perusahaan yang terlampau jauh. Oke, poin 2 buat Jaki. Ya, berikutnya setelah diketemukan ini baru saja. Setelah ditemukan itu diperhalus, dilihat di PMK dan Jaki lagi ya. Di PMK 169. Apakah debt-nya pakai 20 atau 25? Dan apakah equity-nya 2 miliar atau 1,5 miliar? Silakan yang lain. Debt-nya debt-nya 20 miliar atau 25? Ada yang sudah baca di situ debt-nya yang menyebabkan adanya apa? Yang menyebabkan adanya biaya bunga. Hutang dagang ada biaya bunga nggak? Account receivable ada account payable ada biaya bunga nggak? Bukan not loh, account payable. Nggak ada, Pak. Ya, berarti dari 20 ya. Karena debt-nya di penjelasan yang menyebabkan adanya hutang bunga. Kita kan mengkoreksi beban bunga. Kemudian equity-nya, AOC masuk nggak? Sejauh ini belum ketegasan, tapi belum masuk dulu. Dari 1,5 berarti. Ya, 1,5 ke 6 juta. Gitu. Kalau di komersial sih masuk, tapi saya pribadi kurang setuju. Tapi kalau prakteknya nanti di lapangan, ya koordinasilah dengan kantor masing-masing kepala keduanya. AOC masuk kan nih? Ya, AOC. Pokoknya ikuti komersial aja karena pajaknya nggak mengatur tegas, ya silahkan. Cuma kalau secara akademis saya nggak menyertakan AOC sebagai unsur unsur equity. Oke. Tadi Jaki sudah menyampaikan seperti itu. Ya, sekarang direncanakan diperiksa. Kemudian berikutnya. Jadi kalau memang ada teridentifikasi yang tidak kenapa Jaki sudah menyebutkan tidak dikonstitusikan? Karena di SPT tadi di SPT 171 Romawi 2 Romawi 1 di angka 5-nya koreksi positif lainnya 5N koreksi positif lainnya tidak ada. Harusnya di koreksi positif tuh ya sama WP kalau WP-nya berusaha mengisi SPT dengan benar. Tapi nggak ada, maka teridentifikasi wajib pajak tidak melakukan koreksi positif atas koreksi beban atas biaya bunga dalam mengisi SPT.
tidak melakukan, karena kita bukan mau mengkoreksi, tapi WP yang sudah mengisi SPT harus mengkoreksi fiskal positif kan. Tapi kita belum koreksi, cuma mengidentifikasi WP tidak melakukan koreksi fiskal. Mengidentifikasi WP tidak melakukan koreksi fiskal. Sekarang pertanyaan berikutnya, untuk meyakini itu dan menghitung dengan benar dibutuhkan data dokumen apa saja? Sesuai dengan PMK 169, supaya kita bisa menghitung dengan benar, dengan akurat, dengan relatif lebih tepat, dibutuhkan berkas data apa saja, informasi apa saja. Silakan. Untuk itu, untuk mengeksekusi supaya perhitungan jadi benar, kan kita baru mengidentifikasi ya. Kita mau menghitung dengan benar, mau melakukan pemeriksaan, menghitung berapa koreksi fiskal yang sesungguhnya, kita butuh apa aja? Ayo. Butuh apa aja? Rekening koran mungkin, Pak. Ya, terus? Surat perjanjian utang bank mungkin, Pak. Betul, terus? Ditransfer, Pak. Bukti transfer untuk pembayaran bunga, ya, terus? Terus aja silakan aja yang ini yang kan kita apa nih gitu nggak ada salah yang benar tapi ya ini. Terus di PMK 169-nya dihitung itu posisi berapa tuh hutang banknya dan debt to equity dan debt-nya persisi awal bulan, akhir tahun, awal tahun, tengah tahun. Yang sesuai dengan PMK. Rata-rata ya. Jadi kalau untuk supaya kita bisa menghitung rata-rata debt atau equity tiap dalam 1 tahun gimana, perlu apa kita? GL ya. General ledger ya nggak? Untuk menunjukkan bahwa tiap bulan apakah sama atau naik turun. Kalau naik turun berarti di rata-rata per tahun ya. Nah itulah yang akan dimunculkan. Ya. Nah, di dalam identifikasi masalah. Identifikasi masalah kurang mengkoreksi fiskal, tidak melakukan koreksi fiskal biaya bunga. Rencanakan untuk diperiksa, tentukan pos SPT tadi Jack sudah tampilkan, pos SPT biaya beban bunga. Dalam biaya usaha garis miring beban bunga. Pos yang akan diperiksa. Cakupannya nggak usah. Jadi kita fokus audit, kita fokus kepada yang ada masalah aja. Cakupan pemeriksa atau audit scope itu dibatasi pada luasan yang ada masalah. Jadi pos-pos itu nggak semuanya. Nah, dari rasio tadi kan melihat itu. Nah, jadi nanti itu yang tadi contoh tadi rekening koran, perjanjian kredit, bukti transfer bunganya. Oh iya sekian. Tapi kita mau menghitung dengan benar di PMK harus dihitung rata-rata kalau bisa. Nah, hitung rata-rata debt-nya berapa, equity-nya berapa. Oh ternyata debt-nya yang menyebabkan biaya bunga. Equity-nya ada question mark, ada tanda tanya di dalam AOC. Saya termasuk yang tidak setuju AOC dipakai untuk formula DER. Terus Pak gimana nanti kalau kantor saya udah bekerja di DJP? Ya ikuti yang terjadi di kantor itu. Ya.
Untuk UTS gimana Pak kalau muncul? Rasanya nggak muncul di dalam ini. Tapi kalau muncul, kalau untuk jawaban saya nggak masuk AOC ya, gitu. Kalau mau jawaban saya, mau misalnya mahasiswa mau masuk aja ya nggak apa-apa. Tapi menurut saya ini masuk BRM. Kenapa saya bisa mengambil sikap seperti itu? Ya itulah gray area. Karena belum diatur tegas. Untuk AOC ya, untuk yang bunganya diatur tegas. Nah, dan identifikasi masalah juga dibahas tentang analisis rasio, data keuangan yang terkait dengan pos SPT, analisis tren, benchmark, ekualisasi pos SPT tadi, SPT badan, SPT OP dengan objek pajak lainnya. Tadi sudah dilakukan PPN ya, sama Jaki, kemudian PPR 21 juga. Hanya simulasi aja, nggak angka pastinya. Kemudian analisis keterkaitan antara alket itu alat keterangan yang dikirim dari pihak ketiga, bagusnya. Walaupun di dalam portal proyek juga ada alat keterangan. Hasil analisis resiko yang dibuat oleh AR kan pemeriksaan khusus itu AR membuat analisis resiko, dihimbau WP tidak memperbaiki, membetulkan SPT, maka ditingkatkan menjadi pemeriksaan oleh fungsional pemeriksa pajak atau oleh petugas pemeriksa pajak yang diantaranya AR bisa langsung memeriksa juga. Maka di sini analisis resiko yang dibuat oleh AR sehingga dia masuk kategori yang resiko yang wajib dilakukan pemeriksaan harus diminta. Kenapa? Dari mana nih AR meminta kita meriksa? Atau hasil analisis pengembangan IDLP. Apa sih IDLP? IDLP itu relatif ke arah tingkat pengaduan yang akan memunculkan tindak pidana fiskal. Informasi, data, laporan, dan pengaduan. Analisis benar nggak nih datanya? Kalau nggak ya udah deh, nggak usah dieksekusi. Karena nggak jelas, kita dari data yang ada aja. Kemudian data dan informasi yang tersedia di DJP. Nah, inilah identifikasi masalah. Data keuangan, profil WP, hasil pemeriksaan sebelumnya, data yang tersedia, hasilnya analisis. Setelah itu baru tuliskan, bukan identitas, itu identifikasi masalah. Identifikasi masalah di PPh badan apa, di PPh 22 apa, di 21 apa, 23 apa, 25 apa, PPN apa, tuliskan. Muncullah seperti ini. Data keuangan, rasio-rasio dan sebagainya. Data SPT PPh badan, penjualan dan kreditnya apa saja. Kemudian tadi biaya harga pokok terdiri dari apa saja. Kemudian biaya usaha lainnya, pendapatan lainnya, dianalisis di PPh badan. Setelah analisis keuangan, data SPT diungkapkan. Kemudian kalau ada data lain lagi, yang istilahnya data dari kantor yang internal itu atau eksternal, masukkan di data lain yang tersedia. Setelah itu tuliskan identifikasi masalah secara keseluruhan untuk PPh badan apa. Kalau pemeriksaan terhadap diusulkan untuk PPh 21 juga apa. Tuliskan dalam identifikasi masalah. Oke. Nah, tentukan pos-pos yang diperiksa. Pos-pos yang diperiksa tadi itu. Kalau tadi biaya bunga, berarti pos yang diperiksa dalam SPT adalah biaya usaha lainnya, garis miring atau turunannya, beban bunga untuk yang del itu. Ya. Nih. Pos SPT atau pos turunannya. Pos SPT peredaran usaha, harga pokok, biaya usaha lainnya. Penghasilan luar negeri. Koreksi fiskal. Fasilitas. Tentukan dalam SPT yang akan diperiksa dan turunannya.
turunannya elemen yang ada dalam satu pos. Tadi akun, termasuk akun neraca bisa diperiksa. Tadi kan nggak ada, ini Pak saldo ini utang, ya saldo utang banknya diperiksa juga. Kalau all taxes semua jenis pajak, ya, setiap pajak harus diperiksa. Kalau pemeriksaan pendapatan orang pribadi, pos peredaran usaha atau penghasilan bruto yang harus diperiksa, dan kredit pajak wajib. HPP nggak wajib, tapi relatif diperiksa. Nah, setelah dipilih pos turunannya, misalnya peredaran usaha garis miring penghasilan bruto, pengujiannya harus dilakukan dan direncanakan cara apa, metode apa, teknik apa, prosedurnya gimana. Nah, cara penulisan misalnya tadi, yang diperiksa adalah persediaan awal. Maka pos SPT-nya harga pokok garis miring persediaan awal. Bahan baku. Nah, setelah teridentifikasi masalah, buat akun ini yang akan diperiksa, rekening ini yang akan diperiksa. Dalam audit plan dibahas dulu secara umum kriteria nama WP, identitas tim pemeriksa dan beban tim pemeriksa, usul rencana pemeriksaan, kriterianya apa, jenisnya apa, ruang lingkupnya tadi audit skupnya yang mana saja, identifikasi masalahnya lampirkan, kemudian diprediksi selesai tanggal pemeriksaan. Kemudian jatuh tempo LB juga masukin. Tenaga ahli yang dibutuhkan boleh masukin. Ngusul nanti di asesnya oleh Dirjen. Kemudian bila ada pemeriksaan lokasi itu misalnya pemeriksaannya ada di LTO. LTO pas memeriksa Bank Rakyat Indonesia. Untuk pot putih lokasi kan terhutang di lokasi, PPN terhutang di lokasi, PP 21 terhutang di lokasi. Kecuali yang terhutang di induknya. Maka minta ke KPP terkait di lokasi untuk melakukan pemeriksaan lokasi. Datanya dibutuhkan dalam pemeriksaan induk. Oke. Nah, inilah identifikasi masalah, rencana pemeriksaan. Akhirnya identifikasi masalah masuk lagi. Nah, di sini rencana pemeriksaannya. Uraian rencana pemeriksaan, dan identifikasi masalah, tulis lagi. Peran usaha lebih rendah dilaporkan. Ini bahasa kita aja, tapi guidance-nya yang PS 126 ini. Ada pertanyaan silakan. Ada. Kita lanjut ya. Barulah kita setelah tentukan ininya, baru kita buat program pemeriksaan, audit program. Oh ya, nanti aja. Terakhir ya, audit program. Isinya metode, teknik, prosedur, pilihan. Mau metode apa, tekniknya apa, prosedur itu. Rencana program adalah program yang perusahaan yang akan dilakukan diperiksa dalam rencana pemeriksaan telah direncanakan. Rencananya harus ditandatangani oleh Kepala UP2 sebelum surat perintah diterbitkan. Nah, bila rencana pemeriksaan berubah, maka program otomatis berubah. Kalau program pemeriksaan nggak perlu pakai perubahan, tapi realisasi aja. Jadi misalnya begini, saya awalnya tidak melakukan pemeriksaan beban bunga,
Tapi pas ke lapangan ternyata ada kasus itu baru ketahuan. Maka rencananya berubah. Otomatis programnya juga berubah, ya nggak? Kenapa? Pada awalnya saya nggak tahu ini komposisi daerah dan sebagainya, dan nggak tahu juga WP ada hutang. Pas ke lapangan pertama kali ada hutang dan ada peraturan daerah. Maka yang awalnya tidak ada rencana pemeriksaan untuk biaya bunga jadi ada. Nah inilah perubahan rencana pemeriksaan yang harus disetujui oleh kepala UP2. Oke, kalau perubahan program, audit program tidak usah seperti itu. Tapi di sini aja. Program awalnya misalnya di teknik pemeriksaan tertentu pemanfaatan ini di antaranya adalah 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Tapi yang dapat dikerjakan nomor 1 sampai 8, maka nomor 9 tidak dikerjakan di realisasinya, tidak dapat dilaksanakan karena nggak ada SPPD-nya untuk inspeksi ke lapangan. Bisa aja seperti itu. Ya, jadi beda perubahan rencana dan perubahan dan realisasi program. Kalau rencana berubah, maka program akan berubah. Tapi tanpa ada, jadi realisasinya berbeda lagi. Rencananya berbeda. Yang di rinciannya itu berbeda kalau programnya berubah. Oke. Nah, setelah kita tahu masalah, maka buku dokumen catatan yang kita bahas dari rekening koran, apa dan sebagainya ditentukan, dirubah lagi. Padahal di kantor ini kita udah dapat list daftar yang akan dipinjam. Tapi pertama kali wawancara ternyata ada yang tidak perlu dikasih kita bukti pengembalian dokumen. Tapi kalau masih perlu lagi, minjam lagi dokumen catatan yang dibutuhkan untuk pengujian itu. Terakhir, menyiapkan sarana dan prasarana pemeriksaan. Ya, tadi SP2, kertas segel, tanda terima, name tag, ya, disiapkan. Dan kertas kerja dioptimalkan, ya informasi masuk dulu dalam kepala, lalu bisa tanya. Oke, sekarang untuk kaitan dengan nyicil UTS. Oke. Jenis pemeriksaan, ruang lingkup, dan kriteria. Dan apa sih UP2 itu? Kemudian rahasia jabatan dan gugatan. Pelajari, tapi nanti ini maksudnya bukan bocoran soal ini kan kita guidance. Nah, siapa tahu salah satu atau salah semuanya keluar. Ya kan ini bukan pertanyaan juga, dipelajari. Nah, pertemuan dengan wajib pajak pertama kali nanti pelaksanaan sih harus apa saja. Ya.
Kegiatan pada saat persiapan pemeriksaan apa saja? Oke, arus piutang dan ekualisasi DPP, PPN, dan PPH. Tapi yang sederhana. Oke, perhitungan metode teknik perhitungan biaya hidup dan penambahan kekayaan bersih. Terakhir ada pendekatan transaksi tunai dan bank. Transaksi tunai dan bank. Sebentar. Nah. Mana soalnya ini? Sambal satu. Hilang. Oh ini. Oke, untuk penugasan kelompok nih. Ya. Kelompok aja biar nggak terlalu terbebani, capek sendiri-sendiri. Untuk penugasan kelompok, silakan dikerjakan. Kemudian untuk UTS tadi setidaknya sudah ada ini guidance sedikit, nanti tambahkan lagi pas saat kuliah ke-7 ya. Untuk hari ini kayaknya saya agak kurang fit. Mungkin saya akan memang jam 1 juga harus ngajar ya. Saya izin live duluan. Nah, bisa dipakai untuk penugasan kelompok ini kalau mau sambil ngabuburit. Ada pertanyaan lagi silakan. Cukup? Oke.
Oh, ternyata saya mute ya barusan ya. Iya, Pak. Ngomong aja ngomel sendiri. Parah. Aduh, nggak ada yang komen lagi. Oke, jadi seperti itu program pemeriksaan, kemudian rencana pemeriksaan, identifikasi masalah dan sebagainya. Pokoknya masih tahapan awal pemeriksaan. Kemudian direncanakan untuk ke depan pemeriksaan, tapi setidaknya kita sudah mengetahui profil WP dan sebagainya, pembukaan dan sebagainya, mengetahui peraturan perpajakan dan mengetahui segalanya gitu kan. Nah, baru kita rencanakan diperiksa. Rencanakan dengan apa metode, teknik dan prosedur yang relevan, yang cocok buat si penguji perusahaan itu, termasuk ya semuanya ya relatif pas, relatif cocok. Itu. Portal udah. Tadi yang UTS udah saya kedengar nggak? Atau masih mute? Udah kedengar Pak tadi UTS. Ya, udah yang UTS masih. Tapi nanti kita bahas lagi ya. Ya sambil pelan-pelan biar nggak langsung semuanya. Kita isi, tapi relatif banyak nulis karena menjelaskan dan mikir gitu. Baik, untuk hari ini karena saya ada mengajar jam 1 langsung UTS ini, saya izin selesai dulu ya. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak. Terima kasih Pak. Sama-sama. Terima kasih Pak.